cintailah Tuhan Allahmu, jangan dengan kata-kata kalau tidak salah gitu ya, tapi dengan berbuat pada kaum papa, bukan kaum miskin ya, kaum papa, itu lebih dalam lagi rasanya. Bagaimanapun juga perjumpaan kita dalam reuni ini sungguh berarti bagi kami para Romo Frater yang menjadi bagian dari seminari ini, sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik ke depan. Seperti dalam doa Triduum itu, kami ingin kembali merefleksikan karya kami, pelayanan kami untuk membangun seorang pribadi imam bruder yang CM yang handal dan mantap. Meski ku terbang jauh melintasi sang waktu, kemanapun angin berhembus, ku pasti akan kembali. Seminari Tinggi CM lahir bersamaan dengan SCFT Widya Sasana. Perkembangannya dari awal hingga sampai saat ini tahun ke-40 cukup pesat, terutama kalau kita melihat dari sisi kuantitas yang paling jelas. Dulu Frater hanya beberapa puluh, sekarang sudah mencapai 50-an. Perkembangan yang menyolok tentu tidak hanya pada poin kuantitas, tetapi juga kualitas. Dalam arti bukan kualitas sekarang lebih bagus daripada yang dulu, tetapi kualitas yang diminta dari pendidikan calon imam saat ini itu lebih besar daripada dulu. Ketika dulu calon imam itu diminta mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga pastoral di paroki atau di wilayah-wilayah di Keuskupan Surabaya dan sekitarnya. Nah sekarang ketika perkembangan jumlah semakin besar dari sendirinya, lalu Frater-Frater CM dipersiapkan untuk menanggapi kebutuhan gereja yang lebih besar. Yang saya maksudkan adalah kebutuhan-kebutuhan untuk bekerja di wilayah-wilayah yang jumlah petugas pastoralnya sedikit. Seperti misalnya di wilayah-wilayah Indonesia, di keuskupan-keuskupan seperti di Papua, Kalimantan, dan sekitarnya, mereka sangat membutuhkan bantuan. Nah, Frater-Frater CM yang sekarang dididik ini mesti memiliki logika misioner. Nah, tetapi tidak hanya sekedar di lingkup Indonesia, tetapi juga di lingkup internasional seperti misalnya di Solomon Islands, Papua Nugini, kemudian Cina, dan bukan tidak mungkin bahwa Seminari Tinggi CM ini tentu bersama dengan SCFT menanggapi pula kebutuhan gereja di wilayah-wilayah barat, di negara-negara barat yang saat ini praktis calonnya sangat sedikit. Dan kita tidak ngomongin mengenai sekedar jumlah, tetapi juga mutu dari sendirinya, tuntutan yang diminta menjadi cukup besar. Seperti misalnya penguasaan bahasa, kedewasaan rohani, kapasitas untuk berelasi dengan manusia dari kebudayaan yang lain, dan kecakapan mengintegrasikan diri dalam kebudayaan modern yang berbeda dari asal-usulnya. Itu semua membutuhkan semacam formasi yang lebih dalam pendekatan-pendekatan yang lebih baru dari sisi kedewasaan manusiawi dan rohani dan pastoral sekaligus, dan tentu juga Vincenzian. Pendidikan calon imam CM itu memang memiliki kekhususan, yaitu spiritualitas Santo Vincentius, tetapi juga tidak bisa memisahkan diri dari tuntutan gereja. Seperti misalnya di dalam dokumen Pastores Dabo Vobis dari Yohanes Paulus II, bahwa calon imam saat ini haruslah menjadi man of communion. Man of communion berarti manusia yang memiliki kapasitas untuk menyatukan diri dengan komunitas manusia yang lain, tetapi pada saat yang sama juga membangun komunitas itu untuk kehadiran gereja setempat dalam karakter dan khas kebudayaannya. Kalau kita melihat perkembangan Seminari Tinggi CM dilihat dari siapa yang menjadi rektor, tentu di sini bukan hanya sekedar periodisasi dari
Seminari Tinggi CM, tetapi juga misalnya yang pertama sesungguhnya tidak bisa disebut sebagai rektor pertama. Saya pikir mungkin di sini tertulis Romo Wiknyo Pranoto, tapi saya kira mungkin atau Romo Biller, karena pada waktu itu Romo Biller juga mengawali seminari ini. Nah, Romo Wiknyo Pranoto sebagai rektor pertama tentu ya disebut sebagai rektor yang babat atas seminari tinggi ini. Kemudian Romo Biller mulai memasukkan spiritualitas Santo Vincentius dan mulai katakanlah begitu secara lebih ramai menerjemahkan Formasio dengan dokumen-dokumen dari surat-surat Santo Vincentius. Romo Calvert kita tahu dengan baik dia seorang yang sangat jenius dalam bahasa, sehingga dia menulis kamus bahasa Latin Indonesia yang sampai saat ini tentu tak tertandingi akurasinya. Dia juga seorang yang sangat menaruh perhatian pada Formasio Calon Imam, dan nyaris seluruh hidupnya pada waktu datang dari Belanda ke Indonesia seluruhnya dibaktikan untuk pendidikan calon imam. Kemudian Romo Ponticelli adalah seorang Italia yang memiliki hati yang sangat bagus untuk pendidikan calon imam, dan dia amat sangat mengusahakan agar para frater Formasio dijalankan di dalam spiritualitas Santo Vincentius. Maka pada waktu Romo Ponticelli muncul umpamanya, dan juga di akhir dari jabatan Romo Biller, majalah serikat kecil yang waktu itu diawali oleh para frater tingkat 6, di antaranya oleh Prio, oleh Astanto, oleh Parmono, Marso Peko Prastio, dan saya sendiri. Pada waktu itu kami berenam memulai serikat kecil majalah spiritualitas Santo Vincentius. Kemudian Romo Satbudi tidak terlalu lama, dia melanjutkan apa yang pernah dikerjakan oleh Romo Ponticelli. Dengan Romo Handoko tentu Formasio menjadi lebih tertib, karena Romo Handoko orang yang sangat tertib dan dia mengusahakan pada lingkup lorong-lorong. Jadi Formasio di lorong-lorong itu diusahakan. Dan kita tahu dengan baik bahwa Romo Harjo lalu mulai, saya kira pada waktu Romo Handoko, Romo Harjo, dan tentu saja juga Romo Satbudi, dan hingga sekarang Formasio dikerjakan dalam pendidikan yang lebih personal. Jadi pendampingan frater itu dikerjakan dalam cara yang lebih intensif dan lebih personal, dengan pembimbing rohani yang lebih pasti. Jadi ini saya kira perkembangan dari sisi Formasio jika disimak dari siapa yang menjadi rektor pada waktu itu. Dan tentu sekarang ini dengan Romo Ati dan dengan makin banyaknya juga mereka yang ambil bagian dalam Formasio Seminari Tinggi, lalu pendidikan atau Formasio yang lebih personal dalam pendampingan menjadi lebih diintensifkan. Dan para formatores juga beberapa mendapatkan persiapan yang lebih matang untuk menjadi seorang formatores.